Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Kami peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat tahun 2025, Angkatan 5, kelompok 2B. Pertama-pertama, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung dalam diskusi Zoom hari ini dengan tema implementasi smart governance di era digital. Sebelum memulai diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Abdallah Hidayat, NDH 14. Pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai moderator. Saya bertugas sebagai pengelola keselamatan ketenagalistrikan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Sebagai pengelola keselamatan ketenagalistrikan, tugas utama saya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan di bidang ketenagalistrikan berjalan sesuai standar keselamatan, mulai dari instalasi, perizinan, hingga pemanfaatannya oleh masyarakat. Bagi peserta diskusi yang lain boleh memperkenalkan diri masing-masing. Ya, perkenalkan, nama saya Fauzan Muharik, NDH 30. Saya bertugas sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Unit kerja di UPTD PLDDIG. Sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi, tugas utama saya adalah melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan, pelaksanaan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun sistem rekomendasi di bidang teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akmalul Sidik, NDA 26. Saya bertugas sebagai penata kelola jalan dan jembatan di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat di bidang teknik jalan. Tugas saya adalah memastikan proses perencanaan, pengelolaan jalan dan jembatan provinsi berjalan sesuai standar teknis dan kebutuhan, mulai dari mengolah data kondisi, menyusun rencana program dan anggaran, sampai menyiapkan dokumen teknis sebagai dasar pelaksanaan agar penanganan jalan dan jembatan lebih tepat sasaran. Baik, kenalkan nama saya Lestari Livianti, NDH 02. Saya bertugas sebagai medik veteriner ahli pertama di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Medik veteriner, istilah yang Kerawat itu dokter hewan. Tugas saya secara yaitu pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner. Baik, terima kasih Akang Teteh semua. Diskusi ini kita lakukan dengan santai saja ya, dan hanya untuk saling berbagi informasi, pengalaman, ataupun cerita di tempat kerja masing-masing. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait keamanan data dalam konteks implementasi smart governance. Smart governance ini seperti yang kita ketahui erat kaitannya dengan peran digitalisasi data pemerintah untuk dapat diakses oleh publik dalam fungsi transparansi. Namun dalam praktiknya, keamanan data juga perlu ditingkatkan di lingkup internal pemerintahan karena masih banyak isu yang dampaknya bisa menjadi kendala dalam implementasi smart governance. Untuk mempersingkat waktu, saya buka diskusi dengan pemaparan contoh isu soal keamanan digital di kantor kita. Mungkin sepele, tapi dampaknya bisa besar sekali kalau kita lengah misalnya. Ada yang masih suka simpan data kantor di laptop pribadi? Bagaimana menurut rekan-rekan? Ya, izin menanggapi akan semuanya terkait tindakan menyimpan data kantor di laptop pribadi. Kalau di eh, unit kerja saya itu masih dilakukan ya oleh sebagian besar ASN di unit kerja saya. Alasan utamanya karena instansi tidak menyediakan PC atau komputer yang memadai untuk masing-masing karyawannya. Selain itu, banyaknya kegiatan luar dinas sehingga perlu untuk menggunakan laptop pribadi yang praktis dan bisa dibawa ke sana kemari. Selebihnya memang karena alasan itu tadi ya, praktis, file laporan atau dokumen penting dibawa pulang di laptop pribadi. Tapi memang resikonya besar. Misal kalau laptopnya rusak atau hilang, data kantor juga
ikut hilang gitu. Apalagi kalau tidak pakai enkripsi, eh, bisa bocor ya data-data penting itu ke orang yang tidak berhak seperti itu. Iya, betul. Data dinasnya itu sebaiknya harus kita lakukan backup ke cloud ya, supaya aman. Kalau misalnya di device kita ada kenapa-kenapa. Di unit kerja saya sendiri juga sudah diterapkan seperti itu. Data-data penting kita upload semua di drive privat, yang aksesnya tuh hanya diberikan kepada pegawai-pegawainya saja. Nah, kalau untuk bocor dari device itu agak sulit ya. Soalnya setahu saya itu nggak legal itu untuk memaksa pegawai untuk mengenkripsi device pribadi yang mereka beli sendiri. Idealnya itu semua pegawai diberi pinjaman device dari dinas supaya bisa dienkripsi sesuai aturan unit kerja masing-masing. Tapi di zaman sekarang, di mana adanya efisiensi dan lain-lain hal, sepertinya itu sangat sulit sekali untuk direalisasikan. Di Diskominfo sendiri itu hanya sebagian kecil yang mendapat device pinjaman dari dinas. Untuk di dinas saya sendiri, di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, data yang dikelola ini terutama terkait perencanaan, konstruksi, dan aset jalan jembatan sifatnya strategis. Kalau data itu disimpan di laptop pribadi, resikonya cukup besar, bisa hilang, rusak, atau bocor kalau perangkatnya tidak aman. Memang harus diakui, praktik ini masih banyak karena keterbatasan fasilitas penyimpanan resmi dan juga faktor kebiasaan kerja. Tapi untuk kedepannya, saya menilai akan lebih aman jika data-data tersebut disimpan di server atau cloud resmi dengan akun dinas, supaya lebih terkontrol dan tidak tergantung pada perangkat pribadi. Menarik nih Akang Teteh, soal disiplin digital. Ini saya juga melihat ada beberapa kasus lain. Contohnya, ada beberapa pegawai yang terkadang memakai akun milik pimpinan untuk login aplikasi tertentu. Katanya sih biar lebih mudah. Eh, Bagaimana pendapat teman-teman? Ya, itu semestinya nggak boleh ya, pinjam-pinjaman akun kayak gitu. Harusnya tuh kalau misalnya pegawai butuh akses, dia harus melakukan request sendiri supaya nanti dibuatkan akunnya masing-masing dari dinas. Di unit kerja saya sendiri kurang lebih mindsetnya sudah pada tertanam ya, untuk masalah ini. Jadi walaupun udah teman dekat, kalau untuk misalnya ada yang mau pinjam-pinjaman akun, mereka langsung menolak dan disuruh untuk melakukan request untuk akun masing-masing. Izin menanggapi ya terkait topik akun pimpinan yang dikelola sama bawahan. Kalau menurut saya tidak masalah ya kalau pelimpahan wewenang tersebut atas izin atasan karena dengan begitu pelayanan dapat berjalan secara optimal. Semisal nih akun pimpinan tersebut digunakan untuk verifikasi pengajuan dari pelaku usaha seperti di unit kerja saya yaitu pengajuan rekomendasi lalu lintas hewan antar provinsi. eh, target target penyelesaian pengajuan tersebut secara SOP dituntut maksimal 1 kali 24 jam terhitung dari pelaku usaha mengajukan di website. Nah, kalau menunggu atasan untuk ACC pengajuan tersebut kan akan memakan waktu yang lama ya, bisa lebih dari 1 kali 24 jam mengingat padatnya kegiatan atasan. Nah, selain itu juga untuk konfirmasi yang butuh respon cepat, semisal pengajuan surat ke kepala dinas, kan ada tahapan-tahapan persetujuannya nih dan ada revisi-revisi juga. Akan lebih efektif kalau akun pimpinan tersebut dibantu kelola oleh bawahan. Nah, tapi dengan catatan juga tetap menjaga privasi dan keamanan dari akun pimpinan itu sendiri, yaitu tidak menyebarluaskan username dan passwordnya, tidak berbagi informasi sensitif dengan karyawan yang tidak dilimpahi wewenang tersebut, dan salah satu cara yang saya sarankan juga itu sebaiknya mengganti password dan mengganti passwordnya secara berkala ya agar keamanannya semakin optimal. Makanya untuk di dinas saya sendiri, penggunaan akun pimpinan ini pada aplikasi kedinasan seperti contohnya SIPD memang masih dipakai oleh beberapa staf untuk mendukung kelancaran pekerjaan. Hal ini biasanya terjadi karena sistem hanya menyediakan satu akun khusus, khusus untuk level pimpinan, sementara kebutuhan operasional cukup kompleks. Selain itu, penggunaan akun pimpinan pada aplikasi sidebar, misalnya untuk TTE, dalam praktiknya sering kali dilimpahkan kepada pegawai karena kesibukan pimpinan tersebut. Praktik-praktik tersebut memudahkan proses administrasi agar dokumen cepat selesai.
dari keamanan digital, praktik ini jelas beresiko, baik dari kemungkinan penyalahgunaan akses, kebocoran data, maupun hilangnya akuntabilitas, karena sulit melacak siapa yang benar-benar melakukan aktivitas pada akun tersebut. Nah, untuk selanjutnya, jangan lupa juga dengan pihak-pihak non-ASN yang ikut membantu, misalnya tenaga kontrak atau vendor, mereka memang membantu pekerjaan, tetapi harus ada batas. Jangan sampai mereka bisa membuka data strategis tanpa pengawasan. Ya, betul. Kalau di unit kita sendiri itu untuk non-ASN-nya sudah terdata untuk izin-izin aksesnya. Jadi ketika mereka berhenti pun langsung dilakukan pencabutan akses di hari yang sama juga. Selain itu juga kami sudah membuat mereka untuk menandatangani NDA supaya tidak membocorkan data kecuali mau dituntut secara legal. Nah, menarik untuk dibahas nih untuk isu berikutnya terkait keterlibatan pihak non-ASN dalam mengelola data. Kita tahu di banyak OPD non-ASN seperti tenaga kontrak atau konsultan sering dilibatkan untuk mendukung pekerjaan teknis. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memastikan data tetap aman dan akuntabel meskipun dikelola oleh pihak non-ASN? Untuk kasus di dinas saya sendiri, di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, khususnya di bidang teknik jalan, untuk data kontrak tetap dikelola oleh ASN sehingga lebih terjaga keamanannya. Namun untuk data teknis memang lebih tersebar karena sebagian besar pekerjaan perencanaan dilakukan melalui kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga, misalnya penyusunan FS dan DED yang dikerjakan oleh konsultan. Dengan mekanisme kontrak ini, pihak non-ASN ikut mengelola data teknis yang kemudian akan menjadi bahan bagi ASN dalam pengambilan keputusan. Dari sisi kinerja, hal ini wajar dan membantu proses percepatan proses perencanaan. Tapi dari sisi keamanan data, tetap ada potensi risiko. Karena itu, perlu ada pengaturan yang jelas, misalnya standar format data, mekanisme serah terima, serta pengawasan dari ASN, agar data teknis yang dihasilkan pihak ketiga tetap terkendali dan sesuai dengan prinsip keamanan data pemerintah. Baik, Akang Teteh. Jadi kalau bisa kita rangkum, sebenarnya semua ini saling terkait dalam hal menyimpan data di laptop pribadi, memakai akun pimpinan, atau memberi akses kepada non-ASN. Ketiganya punya risiko yang sama, yaitu kebocoran data. Bedanya hanya di cara terjadinya. Karena itu solusinya, kita harus disiplin pakai sistem resmi, menggunakan akun pribadi sesuai tugas, dan batasi aksesnya bagi pihak luar. Setuju, dalam menjaga keamanan digital ini, jangan kita lakukan hanya karena aturan saja. Harus menjadi budaya kerja kita sehari-hari. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena menyepelekan hal ini. Isu keamanan digital memang membutuhkan pemahaman ya terkait literasi digital secara menyeluruh. Dari beberapa isu yang kita bahas juga tadi sebetulnya kalau masing-masing pihaknya paham akan adanya konsekuensi hukum dari penyebaran data atau rahasia negara, baik secara lisan maupun tertulis, kemungkinan bocornya data pemerintah akan berkurang. Selain literasi digital, aspek manajemen akses dan pengendalian akun juga menjadi isu penting dalam keamanan digital di pemerintahan. Banyak kasus kebocoran terjadi karena lemahnya pengaturan akses di internal. Oleh karena itu, penerapan pemberian akses sesuai kebutuhan serta penggunaan autentikasi berlapis perlu diperkuat. Dengan manajemen akses yang baik, resiko penyalahgunaan data dapat ditekan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan digital. Baik, terima kasih atas diskusinya, Kang Teteh. Mari sama-sama kita jaga data kantor seperti kita menjaga aset berharga. Karena pada akhirnya ini semua demi pelayanan publik yang lebih baik. Rekan-rekan yang saya hormati, dari diskusi yang kita lakukan hari ini, kita menyadari bahwa keamanan digital bukan hanya soal perangkat atau aplikasi, tetapi juga menyangkut budaya kerja, etika penggunaan data, dan tanggung jawab bersama. Ada tiga hal penting yang telah kita bahas. Yang pertama, penyimpanan data kantor di laptop pribadi. Hal ini beresiko tinggi baik dari sisi kehilangan perangkat maupun kebocoran data. Solusi yang bisa kita dorong ialah menggunakan server resmi atau cloud pemerintah dengan enkripsi serta larangan keras menyimpan data sensitif di perangkat pribadi tanpa izin dan pengamanan. Yang kedua ialah pemakaian akun pimpinan oleh staf. Hal ini membuka peluang penyalahgunaan wewenang
dan mengaburkan akuntabilitas. Solusi yang bisa kita hadirkan, jika memungkinkan dan sesuai aturan, maka setiap ASN wajib memiliki akun masing-masing dengan role-based access control, sementara akun pimpinan hanya boleh digunakan langsung oleh pimpinan dengan otentikasi ganda dan penggunaan akun pimpinan harus diketahui oleh pimpinan tersebut. Yang ketiga ialah keterlibatan pihak non-ASN dalam mengolah data. Hal ini perlu diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kebocoran. Solusinya perlu dibuat perjanjian kerjasama yang jelas seperti MOU, aturan kerahasiaan data NDA, serta pengawasan langsung oleh ASN sebagai penanggung jawab utama. Dengan solusi tersebut, mudah-mudahan kita berharap pengelolaan data di lingkungan instansi pemerintahan dapat lebih aman, transparan, dan profesional, sejalan dengan upaya mewujudkan smart governance. Akhir kata, mari kita bersama-sama menjadikan keamanan digital sebagai prioritas, bukan sekedar formalitas, karena data yang aman berarti pelayanan publik lebih cepat, lebih terpercaya, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.